Pertama, saya ucapkan terima kasih atas beberapa hal, terutama adalah terkait dengan kemiskinan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, silahkan Abah Bupati untuk menyampaikan beberapa hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan wartawan yang kami hormati, kami cintai, Bapak semua, pada kesempatan ini saya didampingi oleh Pak Jasanuddin dari DPRD, Pak PMD, Pak Samsir, dan juga Pak Kepala Infocom. Di sana ada Pak Gilang dan Pak Diagung. Jadi kami terima kasih atas perkenan kehadiran kita semua pada pemberitaan beberapa waktu yang lalu di media berkaitan bahwa Tanah Bumbu ini data miskinnya itu nomor 2 terbesar di Kalsel. Yang pertama Banjarmasin, kita nomor 2 sebanyak sekitar 17.000 ya. Nah, sebab itu kita sudah melakukan ya survei lapangan sudah cukup lama gitu bersama dengan PMD, Infocom, kemudian juga dinas sosial khususnya. Nah, hasil yang kita temukan di lapangan ternyata cukup berbeda dengan apa yang dirilis oleh media berdasarkan data BPS ya. Memang ada perbedaan sistem ya. BPS itu sistemnya random sampling ya. Jadi kayak rumusan gitu, tidak real. Nah, kita memang real ya, person to person, orang ke orang gitu. Sehingga data yang miskin itu BNN address jelas. Nah, hasil kita ternyata sangat berbeda. Kita hanya ada sekitar 6.000, sementara di BPS itu 17.000-an. Nah, sebuah contoh saja di Karangbintang itu data BPS 72. Tapi data kita cuma 75, data kita hanya 22. Dan itu sekali lagi BNN address-nya. Nah, jadi pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa pertama, kemarin kita juga sudah rapat dengan BPS sendiri dan BPS yang mengakui mereka nanti akan membuat statement lagi, merilis lagi karena secara nasional itu di bulan Mei. Tapi kita minta data kita ini diperbaiki, karena ini penting, karena ini berkaitan tentu dengan banyak hal ya, baik dengan tentang rencana kita untuk kepentingan peningkatan perekonomian, ya tentu membackup masyarakat yang memang membutuhkan, tapi juga ya ini berkaitan dengan strategi-strategi lain termasuk semangat yang akan semangat yang akan tentu saja dimiliki oleh seluruh masyarakat. Satu lagi dapat sebentar. Jadi sebab itu maka ini menjadi sekali sangat penting. Ingin kami sampaikan langkah-langkah yang kita lakukan itu adalah pertama ya kita di desa sudah ada dana desa yang itu diperuntukkan untuk kepentingan memberikan bantuan perekonomian terhadap UMKM. Demikian juga di kecamatan ada juga dana khusus yang akan memberikan ya kredit kepada ibu-ibu yang melakukan ya tentu saja usaha. Nah, kita juga kerjasama dengan beberapa perusahaan berkaitan dengan program yang diolah oleh CSR. Oleh sebab itu ya ini gerakan yang membuat kami perlu meneruskan berita itu. Sehingga pada kesempatan ini dengan kesepakatan dengan BPS Tanah Bumbu kemarin kita dipersilahkan merilis, tapi untuk nanti konkret terakhir itu nanti di bulan Mei, karena mereka sekali lagi akan merilis secara nasional nanti bulan Mei. Nah, itulah kira-kira hal yang penting ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, dan kami sangat berterima kasih sekali lagi atas perhatian dan kehadiran kita semua. Demikian, terima kasih. Ya, sementara saya ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini data 2022 ya, data sebelumnya memang ada peningkatan. Dan ini kan terjadi penurunan terus ya. Karena memang waktu COVID itu ada peningkatan.
tapi setelah COVID ini alhamdulillah ya terjadi penurunan tajam, karena kita tanah bumbu kan bukan hanya gerakan yang kita lakukan melalui pemerintah daerah, tapi beberapa perusahaan industri yang juga melakukan hal yang sama, ya, sehingga kemudian ini bisa membantu untuk ya, karena yang disebut dengan miskin itu kalau pendapatannya, kalau miskin biasa 500.000 sebulan, tapi kalau ekstrim itu yang di bawah 300.000. Nah, rasanya tanah bumbu ini insya Allah Bang ya. Ya, tapi memang masih ada data sekitar 6.000-an ini, yang ini akan kita intervensi dan target kami insya Allah 2 bulan ke depan terjadi perubahan besar. Karena kita akan memberikan ya katakanlah ya pembekalan, pembantuan dana lah. Kita akan segera melaunching di mana warga ini akan mendapatkan bantuan permodalan. Memang perkiraan berkisar antara 2 juta sampai 5 juta. Karena memang kalau sayur mayur ya, berjual sayur mayur 2 juta itu cukup ya. Ya jual pancarakenan, kemudian ya mungkin hanya menjual kue-kue itu, bahkan itu hanya dalam 1 juta juga cukup. Jadi kita akan segera launching, laksanakan. Kalau indikator penurunan kemiskinan itu dari sektor mana Pak? Nah kalau indikator penurunannya, kalau kita real aja, karena kita langsung melakukan survei person to person, menanyakan berapa penghasilannya gitu. Dan memang itu antara lain juga akan dilihat dari pertama bangunan rumah. Jadi kalau atapnya itu misalnya atap dari rumbia itu pasti miskin sekali ya. Nah, tapi alhamdulillah tanah bukan ada. Jadi dari bangunan fisik rumah, tempat tinggal, kemudian usaha yang mereka dapatkan dan data penghasilan yang mereka dapatkan hari-hari per hari itu yang menjadi apa ya catatan dan perhitungan kita. Nah, kalau upaya dari Pemkab untuk menekan yang 6.000 lagi? Ya itu tadi, insya Allah ini kita besok kami rapat, kalau mau hadir silakan, dengan 171 kepala desa dosa Jawa 9. Kita ingin ada gerakan yang serentak dan serempak, walaupun yang kena itu tidak semua desa ya. Tapi harapan kita semua bergerak. Nah, lalu kemudian kita sekali lagi akan melaunching segera dana bergulir tuh. Itu Ya. anggaran ini dari mana tuh? APBD. APBD Pak. APBD. APBD yang 2023. Nah ini memang belum teranggarkan ya. Tapi kita akan lakukan sekarang, walaupun nanti pengesahannya di perubahan. Jadi kita carikan dulu dana lain. Kebutuhannya kan tidak besar. Kalau misalnya kita hitung, katakanlah 6.000 ya, kali 2 juta itu berapa? Ya sekitar 12 miliar. 12 miliaran kan? Ya insya Allah bisa. Ini pertanyaan memang bagus. Karena dari mana dananya ya? Tapi tadi dijelaskan. Jadi insya Allah kita cari dulu dana lain, tapi kemudian nanti akan kita sahkan di perubahan bulan 6 insya Allah. Kalau target tahun ini untuk penurunannya Pak Bupati? Ya sebenarnya kalau saya berharap bisa semuanya Pak ya. Harapan 100%. harus 100%. Nah, maka ini kita besok komitmen dengan kepala desa. Kemarin dengan kepala dinas sudah, nah, sekarang kepala desa. Rencana kita bahkan dengan RT. Jadi rencana, karena di Tanah Bumbu ini mungkin salah satu RT yang cukup lumayan. Kan sudah kita berikan ya walaupun ya 1 bulan itu 1 juta ya 1 RT. Ya, 1. Tanah Bumbu loh, daerah lain kan tidak sampai segitu ya. Jadi kita harapkan RT juga bergerak. Sehingga, dan bukan hanya soal kemiskinan nanti, tapi juga masalah-masalah lain. Jadi kita berharap nanti RT Tanah Bumbu jadi model di Indonesia, karena mungkin ya perannya nanti akan kita tingkatkan dan kekuatan akan kita berikan. Artinya ya mungkin ada dana operasionalnya ya, tapi ini masih tentu dalam pembahasan. Tapi insya Allah di perubahan ini akan kita lakukan. Kita ada 1.323 RT. Nah, jadi insya Allah ada kayak ketua RT kita sini. Adalah. Ya. Dari Rakornas, Iya. kata Presiden di 2024 0% untuk Iya. kemiskinan ekstrim. Ya. Sejauh ini keterlibatan lintas sektoral seperti apa? Ya. Karena tidak mungkin di backup dengan APBD sendiri kan. Jadi memang kita sejak sudah pulang dari Rakornas kemarin itu di Bogor, itu sudah melakukan gerakan ya. Dan itulah yang kemudian kita mendapatkan hasil. Ini kemiskinan biasa nih, yang ekstrem kemarin ada 1000-an ya.
Tapi ini alhamdulillah waktu kita cek lapangan ternyata kita ya hampir tidak menemukan, karena yang ekstrim itu pendapatan 300.000 ke bawah. Nah, tanah bumbu ini rata-rata 500.000 paling kecil itu pun ya tadi ini yang 6.000 ini pun tadi memang sangat bervariabel ya, karena penghasilannya ya kadang naik kadang turun, tapi minimal 500. Dari sebab itu gerakan yang kita lakukan memang betul tidak mungkin Pemda sendirian, tentu dengan semua sektor ya. Ya tadi kita masuk kepala desa, masuk RT, insya Allah dengan para pengusaha kita akan mengimbau, dan bahkan beberapa perusahaan sudah siap nih untuk menampung kalau ada pengangguran untuk masuk menjadi tenaga kerja walaupun disesuaikan dengan kemampuannya gitu. Jadi itulah alhamdulillahnya kita tanah bumbu ya, insya Allah.